Kembali lagi dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan 105 FM Your Lifestyle. Ya rekan Raw masih bersama dengan Nuna tentu saja di malam hari ini yang menemani ruang dengar Anda dalam program acara observasi ya. Seperti biasa rekan Raw FM di formasi pukul 8 malam itu kita ada talk show bersama dengan IAIN Kota Padang Sidimpuan setiap hari Rabu malam ya. Nah saat ini sudah bersama Una salah satu narasumber kita yaitu ada Bapak Arifin Hidayat MPDI, salah satu dosen dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Kota Padang Sidimpuan. Kita sapa terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya di malam hari ini Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Dan tema kita di malam hari ini adalah bahaya narkoba dan cara mengatasinya ya Pak. Ya betul. Mungkin boleh langsung dijelaskan tentang materi kita di malam hari ini Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Raw dimanapun Anda berada, terima kasih kepada Mbak Una yang sudah berikan kesempatan kepada kami. Malam ini kami ingin mencoba menyampaikan tentang bahaya narkoba dan tips mengatasinya. Kenapa ini penting menurut kami? Karena hari ini hampir di setiap lingkungan, desa, dusun, hampir ada remaja atau masyarakat yang menggunakan narkoba. Dan yang kita sayangkan, narkoba ini pada prinsipnya sebetulnya boleh digunakan tetapi untuk kesehatan ya. Tetapi kalau sebagai masyarakat ini tidak diperbolehkan karena banyak bahayanya. Dan yang lebih parah lagi, kita tidak punya pengetahuan tentang narkoba sehingga sering sekali kita menggunakan narkoba itu hanya untuk menenangkan diri, padahal nyatanya ternyata tidak menenangkan diri. Contohnya misalkan ada orang yang kalau di kaula muda biasanya kalau misalkan putus cinta yang sudah sekian tahun menjalin hubungan, tiba-tiba tanpa tahu ada sebabnya, saya rasa tidak percaya, lalu kemudian dia mencari alternatif obat, yaitu melalui termasuk diantaranya narkoba. Apa yang terjadi? Pada prinsip awalnya iya, memang bisa sekejap dia menghilangkan stres, karena dia tidak akan mengingat itu, karena memang efek dari penggunaan narkoba ini sendiri adalah untuk menghilangkan pikiran normal dan membuat kita berhalusinasi ya, sehingga sering sekali kita melakukan hal-hal yang kita tidak sadari. Di sisi lain yang saya lihat di tengah masyarakat ini cukup menjadi kegelisahan bagi saya, karena yang saya lihat para pengguna narkoba ini bukan hanya orang-orang yang punya penghasilan cukup atau memadai, tetapi ada yang tidak punya penghasilan tetapi karena sudah ketergantungan dengan narkoba akhirnya tidak bisa lagi meninggalkan narkoba. Walaupun pada awalnya mereka hanya ingin coba-coba sebetulnya, coba-coba menggunakan narkoba, tetapi karena sudah ketagihan akhirnya kecanduan dan ketergantungan terhadap narkoba, sehingga membuat mereka melakukan apapun yang mereka inginkan selama mereka belum mendapatkan atau modal yang untuk membeli narkoba itu. Misal saja apakah mereka melawan terhadap orang tua, mengambil harta orang tua, menjual barang-barang orang tua, atau bisa jadi mereka melawan dan memukul orang-orang yang mereka sayangi sebetulnya. Tetapi karena narkoba sudah mempengaruhi dirinya, sehingga dia dengan tidak sadar melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya ia lakukan. Oleh karena itu, rekan Raw dimanapun Anda berada, narkoba ini meski kita jauhkan dari diri kita, karena dia bukanlah bahan konsumsi bagi sembarangan orang kecuali orang-orang tertentu, dan itu pun diizinkan oleh penggunanya oleh kesehatan. Barangkali itu yang paparan untuk ya
pengantar kita sebagai pandangan kita terhadap bahaya-bahaya narkoba ini. Ya, terima kasih banyak Pak. Dan 105 FM nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Rekan Rau masih bersama dengan Nuna dan juga narasumber kita Bapak Arifin Hidayat MPDI dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Kota Padang Sidimpuan. Dan Pak, boleh dilanjutkan kembali tema kita di malam hari ini. Baik, terima kasih. Tadi sudah kita sampaikan secara umum tentang bahaya narkoba. Berikut bahaya-bahaya narkoba yang dirilis oleh BNN, Badan Narkotika Nasional. Pertama adalah menurunkan kesadaran hingga hilang ingatan. Bagaimana mungkin tidak, orang yang menggunakan narkoba akan mengantarkan orang penggunanya menjadi hilang kesadaran, bahkan tidak mengingat siapa dirinya, bahkan siapa orang-orang di sekitarnya. Sehingga dengan tidak punya sedikit rasa malu, dia melakukan hal-hal yang tidak biasanya dilakukannya di tengah-tengah masyarakat. Dan inilah yang menjadi bahaya bagi pengguna narkoba kalau secara terus-menerus narkoba dikonsumsi oleh penggunanya. Selanjutnya adalah merusak atau merubah isi sel otak, ya. Mengkonsumsi narkoba sesungguhnya kalau secara terus-menerus dilakukan, apalagi dalam jangka panjang yang cukup lama, ini akan dapat merusak sel otak. Kenapa? Karena proses perjalanan atau fungsi atau perjalanan sel otak tidak akan berjalan dengan normal, sehingga akan merusak sel otak manusia, yang pada akhirnya inilah yang merubah dan merusak tatanan kehidupan manusia itu sendiri. Sedangkan yang ketiga adalah mengganggu kualitas hidup. Orang yang mengkonsumsi narkoba tentu akan lebih banyak menghabiskan waktu pada saat ia menggunakan narkoba. Misalkan kalau dia menggunakan narkoba, bisa jadi dia tidak sadar, akhirnya tidur sepuas-puasnya, akhirnya waktu demi waktu terbuang sia-sia. Belum lagi sisi lain, ada orang yang mengkonsumsi narkoba sehingga tidak mau tidur. Kalau manusia tidak tidur dalam 24 jam menurut kesehatan, sebetulnya ini tidak baik. Minimal kalau rekomendasi dari WHO, manusia itu minimal tidur selama 8 jam untuk mengistirahatkan sel-sel atau saraf yang ada di dalam tubuh manusia, sehingga keesokan harinya kembali normal. Bahkan kalau kita lihat dalam perspektif Islam pun sebetulnya sudah diisyaratkan untuk siang itu untuk bekerja, sedangkan malam dibuat untuk istirahat. Tapi bagi orang yang menggunakan narkoba bisa jadi ini terbalik. Justru malam dia bekerja, apakah bekerjanya ya merusak atau mencuri, ya, merampok dan lain sebagainya. Sebetulnya ini cukup mengkhawatirkan bagi kita masyarakat kalau kemudian di tengah-tengah kita ada pengguna narkoba dan tetapi tidak diberikan perhatian khusus oleh aparat desa dan lain sebagainya. Sebetulnya kan ini tidak salah kalau misalkan ada keluarga kita, langsung saja diadukan ke BNN, karena BNN saya kira akan siap menangani dan menerima aduan masyarakat tanpa menjatuhi sanksinya kalau belum cukup ukurannya. Selanjutnya bahayanya adalah orang yang mengkonsumsi narkoba akan mengantarkan orang kepada kematian. Secara terus-menerus kalau orang yang mengkonsumsi narkoba tidak terkontrol, maka ini akan memberikan efek kepada pelakunya. Misal saja banyak kita lihat generasi-generasi muda sekarang, ada juga yang menggunakan narkoba lalu balap liar, akhirnya tidak sadar dan menabrak. Begitu tabrakan langsung tewas dan akhirnya sia-sia hidupnya.
orang tua yang melahirkan, yang membesarkannya merasa sedih, keluarga yang ditinggalkan kecewa, akhirnya tidak ada manfaatnya bagi remaja itu sendiri. Menurut saya inilah 4 bahaya narkoba. Nanti sesi selanjutnya kita lanjutkan pada tips-tips mengatasi bahaya narkoba. Ya, terima kasih banyak Pak. Nah, rekan Rafael, itulah sudah disampaikan 4 bahaya dari narkoba. Rekan Rau masih bersama dengan Nuna dan juga narasumber kita di malam hari ini ada Bapak Arifin Hidayat MPDI, salah satu dosen di Fakultas Takwa dan Ilmu Komunikasi IAIN Kota Padang Sidimpuan. Dan Pak, boleh dilanjutkan kembali tentang tema kita di malam hari ini. Baik, Mbak Una, terima kasih atas waktunya. Kita lanjutkan rekan Rau. Tadi sudah saya sampaikan beberapa bahaya dari narkoba. Sekarang akan saya coba menyampaikan tips mengatasi narkoba. Nanti akan kita coba dalam perspektif konseling dan Islamnya. Pertama, kalau kita bicara narkoba, secara negara sebetulnya sudah ada badan khusus yang menangani narkoba yang kita sebut dengan Badan Narkotika Nasional. Di daerah kita juga ada BNN di daerah berkantor di Batuna 2 dan menangani wilayah Tapanuli bagian selatan. Tentu hal yang pertama sekali sebetulnya kalau secara medis dan juga terapi yang harus kita lakukan adalah melapor kepada BNN. Apakah itu secara mandiri sesuai kesadaran kita, datang ke sana kita sampaikan bahwa kita menggunakan narkoba, nanti akan dicek sampai sejauh mana kita menggunakannya, akan diberikan treatment dan cara-cara terbaik untuk mengobatinya kalau secara kenegaraan. Kemudian kalau kita misalkan merasa malu, takut, atau ada hal-hal lain yang merusak misalkan nama baik kita, sebetulnya kita bisa mengobatinya melalui atau menghindarinya melalui cara kita tersendiri. Yang pertama sekali tentu harus ada kesadaran rasa ingin meninggalkan narkoba secara totalitas dari diri kita, karena bagaimanapun kalau kita menginginkan sesuatu tetapi tidak diawali dengan niat yang baik, dengan usaha yang tulus, tentu tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Begitu sebaliknya, kalau misalkan kita lakukan dengan cara terbaik kita, mulai dengan doa, bermunajat kepada Tuhan sesuai dengan ajaran dan kepercayaan masing-masing, tentu ini akan memberikan tenaga baru kepada kita sehingga kita lebih serius melakukannya dalam mengatasi narkoba. Bahkan kalau dalam Islam sebetulnya yang bisa merubah diri kita itu adalah diri kita sendiri. Adapun orang lain itu hanyalah membantu kita. Dalam ayat disampaikan bahwa setiap individu itu tidak akan dirubah Tuhan nasibnya kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya. Sehingga melalui ayat ini Allah informasikan kepada kita apapun yang kita inginkan, apapun yang mau kita rubah dalam diri kita, termasuk menjauhkan diri kita dari narkoba, yang pertama sekali adalah melalui kesadaran diri kita. Kemudian yang kedua adalah kalau kita lihat dalam perspektif konselingnya, ada salah satu teori yang cukup terkenal kalau di kalangan akademisi konseling, sebetulnya ada namanya teori behavioral. Teori ini sengaja dicetuskan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dengan cara membuat lingkungan baru. Artinya apa? Para pengguna narkoba sesungguhnya mereka ini kalau mau serius ditangani, mau
serius menjalani pengobatannya, hal yang pertama dilakukan adalah mereka dibuat lingkungan baru khusus bagi mereka, sehingga secara totalitas baik oleh terapisnya atau pengelolanya bisa serius menanganinya, bisa serius mengontrol perilaku-perilaku mereka, sehingga mereka tetap dalam pantauan oleh terapisnya. Kalau kita lihat di BNN ada juga dokter khususnya, ada juga konselornya yang menangani orang-orang yang melakukan rehab, ya, rehab dalam arti rehabilitasi narkoba. Sehingga menurut teori ini, hal yang pertama dilakukan itu adalah membentuk lingkungan baru khususnya bagi mereka, sehingga mereka yakin kemudian bahwa mereka itu masih punya masa depan yang baik, masih punya saudara, masih punya keluarga, dan lain sebagainya. Seterusnya, yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah perhatian penuh dari keluarga terdekat, apakah orang tua, suami, istri, adik, abang, kakak, dan lain sebagainya. Ini pun bisa membantu para pengguna narkoba untuk menjauhinya. Kadangkala sering yang kita lihat di lapangan, sebetulnya para pengguna narkoba ini sering diabaikan dan dibiarkan oleh keluarganya. Mereka seolah-olah tidak dipedulikan, apapun yang mereka lakukan dianggap udahlah, suka-suka ho mai sangat biama giotmu, begitu kan. Terserah kamulah apa yang mau kamu lakukan, mau jadi apa kamu terserah. Padahal kita harus menyadari mereka itu tetap bagian dari darah daging kita, saudara kita yang membutuhkan perhatian penuh dari kita. Oleh karena itu tidak boleh kita lupakan bagaimana orang-orang terdekat di sekitar kita, apalagi itu sudah ketergantungan terhadap narkoba tadi. Kemudian yang keempat adalah kalau setelah tadi pribadinya, kemudian keluarganya, kemudian yang seterusnya adalah perhatian dari negara. Saya kira dalam hal ini negara sudah punya perhatian khusus, bahkan membentuk badan khusus yang menangani narkoba. Tetapi yang ada kita lihat justru banyak di tengah-tengah kita, masyarakat kita yang tidak punya kesadaran. Bahkan sebetulnya ini bisa dibantu oleh pemerintahan desa dengan membentuk namanya Perdes, peraturan desa tentang narkoba. Kalau ada undang-undangnya, tentu akan lebih ketat dalam perjalanan prosesnya, sehingga akan memberikan efek jera, apakah itu efek sosial kepada pelakunya, sehingga ini akan mengurangi intensitas penggunaan narkoba di tengah-tengah lingkungan masyarakat kita. Terusnya adalah masyarakat umum. Tentu kalau misalkan ada saudara-saudara yang atau keluarga atau masyarakat kita di tengah kita yang menggunakan narkoba, mestinya mereka kita perlakukan dengan cara yang proaktif, mendampingi mereka, menanyakan kondisi mereka, membantu mereka keluar dari zona yang mereka pikir itu nyaman, padahal sesungguhnya itu tidak nyaman bagi mereka. Mereka hanya merasa nyaman ketika menggunakannya, tapi setelah selesai menggunakannya mereka akan stres, mencari cara-cara yang lain-lain untuk mendapatkannya kembali. Barangkali itulah tips yang bisa saya bagikan, yang bisa kita lakukan bersama, baik dari tadi pribadi, keluarga, negara, dan juga masyarakat luas di tengah-tengah masyarakat kita. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih banyak Pak, dan boleh juga disampaikan tentang closing statement kita di malam hari ini. Baik, terima kasih. Khususnya kita di wilayah Kota Padang Sidimpuan, Tapanuli bagian selatan, harus kita sadari dan kita berantas dan kita nyatakan bahwa narkoba itulah
adalah musuh bersama. Bahkan baru-baru ini kita lihat kemarin turun langsung Kapolda ke daerah kita untuk mensosialisasikan program program desa bersih dari narkoba itu, ya, sehingga kita harus menyadari narkoba ini adalah musuh kita bersama, maka harus kita tempatkan pada posisinya. Jangan semuanya sesuka-suka kita menggunakannya padahal kita tidak punya pengetahuan terhadap narkoba itu sendiri. Selanjutnya, kepada keluarga kita, kalau ada misalkan yang menggunakan narkoba, mari kita bimbing, kita bantu untuk keluar dari zona yang mereka pikir itu nyaman, sehingga ke zona yang paling aman, keluar mereka dari kondisi-kondisi tidak baik itu. Termasuk diantaranya kita bisa membantu mereka, bahkan kita bisa membawa mereka kepada badan yang khusus menangani narkoba ini. Karena menurut saya pada prinsipnya kita ini sudah diciptakan dalam rangka kekuatan hati yang sangat kuat. Jadi kalau hati yang kita dahulukan, saya kira akan lebih mudah mendapatkan persamaan. Dengan persamaan kita akan mudah membantu orang lain. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita terjauh dari narkoba, karena apapun ceritanya, baik secara undang-undang, secara norma agama, secara norma adat, narkoba ini tidak ada posisinya yang benar, dan ini dianggap tidak baik bagi masyarakat luas dan masyarakat di sekitar kita. Ya, terima kasih banyak Pak dan rekan Rafem. Demikianlah talkshow kita bersama dengan IAIN Kota Padang Sidimpuan di malam hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh narasumber kita kedepannya bisa kita terapkan tentu saja, apalagi yang disampaikan adalah seputar bahaya narkoba dan juga cara mengatasinya ya. Jangan kemana-mana, karena tentunya nanti bakal hadir kembali dalam sesi request kita melalui via chat WhatsApp di nomor 0822 9999 6105 untuk genre lagu pop Indonesia dan juga pop barat di malam hari ini. Jangan kemana-mana, tetapi 105